Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya terhormat Kepala SMP Negeri Sekuting Terpadu, Ibu Aryani Rosa Lesmana SPD MPD, yang kami hormati Fasilitator Guru Penggerak Angkatan 10, Bapak Jarwan Mau Sarjana Komputer, serta Bapak Ibu Dewan Guru yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di lingkungan kelas, sekolah, dan rekan guru SMP Negeri Sekuting Terpadu dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan melafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik, acara kita selanjutnya yaitu doa yang dalam kesempatan ini akan dipimpin oleh Bapak Amin Tahyar, Sarjana Pendidikan. Kepada Bapak Amin Tahyar kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat SMP Negeri Sekuting Terpadu yang kami hormati fasilitator guru penggerak angkatan 10, yang kami hormati para peserta pengemasan budaya positif SMP Negeri Sekuting Terpadu yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sejenak sebelum melanjutkan kegiatan kita hari ini, agar kegiatan kita diberikan kemudahan, kelancaran serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama-sama kita menundukkan kepala, kita menengadahkan tangan, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kegiatan kita ini akan membawa barakah dan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallallahu wa ta'ala ala kulli sayyidina amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwaffiqu mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك التواب الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا رحمتك وذكرنا ما نسيت يا ذا الجلال والإكرام. ربي زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا بالتأويل. ربي يسر لنا ولا تعسر علينا. ربي تمم بالخير أعمالنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ونعوذ بك من قلب لا يخشع ونعوذ بك من نفس لا تشبع ونعوذ بك من دعوة يستجاب لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Kepala SMP Negeri Sekuting Terpadu kepada yang terhormat Ibu Aryani Rosa Lesmana SPD MPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta pengimbasan budaya positif ya, untuk narasumber Pak Jarwono, fasilitator dari CGP ya, fasilitator dalam pendidikan guru penggerak angkatan 10. Alhamdulillah siang hari ini kita masih tetap bersemangat untuk melaksanakan kegiatan kita, yaitu kegiatan yang insya Allah bisa menambah manfaat serta ilmu bagi kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, saya memberikan keleluasaan yang seluas-luasnya ya, dan memberikan support serta dukungan kepada Bapak Ibu semua untuk melakukan pengembangan dirinya, baik yang dilakukan secara mandiri maupun yang dilakukan secara berkelompok. Jadi Bapak Ibu, sebagai guru itu sebenarnya memiliki beberapa nilai, dan salah satu nilainya adalah mandiri. Nah, mandiri di sini memiliki banyak pengertian kalau bagi saya, ya, memiliki banyak pengertian. Namun secara teori, mandiri yang dimaksud ya sebagai nilai dari guru ya CGP, tapi di sini saya pukul rata kita semua harus memiliki itu, adalah kemandirian, yaitu mandiri dalam artian selalu melakukan pengembangan diri. Nah, walaupun tanpa dipanggil, tanpa diminta, kita tetap harus melakukan pengembangan diri. Kalau zaman dulu kita di diklat itu menunggu panggilan, ya ada surat nanti kita dipanggil. Bapak Ibu jangan nunggu lagi, karena kemungkinan kecil kita akan mendapatkan panggilan. Pemerintah saat ini sudah menyediakan berbagai macam kegiatan dan berbagai macam platform untuk kita melakukan pengembangan diri. Kita butuh sertifikat diklat, sertifikat seminar untuk melaksanakan kinerja kita. Itu tidak lagi menunggu ada momennya
PMP kalau dulu. Nggak ada lagi Bapak Ibu. Tapi kita sendiri yang mencarinya. Nah, itulah esensi dari nilai mandiri yang terdapat pada guru. Jadi Bapak Ibu, pengembangan diri ini bukan hal yang kita lakukan ketika sempat atau ketika mau, tetapi saat ini sudah menjadi sebuah kebutuhan. Mengapa saya bilang kebutuhan? Bapak Ibu, zaman saat ini, ya, zaman sekarang ini kondisinya tidak menentu dan perubahan itu terjadi begitu cepat. Nggak tentu, sampai-sampai kita semua bingung, ya. Mana yang harus kita ikuti? Kenapa? Saking banyaknya perubahan. Kalau kita lihat ya di internet itu, ada teori seperti ini, ada teori seperti ini. Semuanya itu diterapkan saat ini. Sampai bingung mau milihnya yang mana. Nah, itu pentingnya bagi kita untuk melaksanakan pengembangan diri. Agar apa? Agar kita bisa mengimbanginya. Nah, contoh ya, saya sering mengikuti nih Pak Amin ya di internet, banyak kan ya, ada ceramah, kemudian ada doa, banyak doa, ada zikir, banyak zikir di situ. Katanya zikir untuk kesembuhan ada ini. Tahu-tahu nanti keluar lagi, beda lagi zikirnya, gitu, ya. Itu saking banyaknya. Nah, ada doa untuk kesembuhan seperti ini. Ternyata ada doa yang lain lagi. Nah, ada doa supaya hati kita tentram, ada doanya seperti ini. Ketika kita scroll lagi, keluar lagi doa yang lain. Sampai kita bingung yang mana ini ya, gitu kan. Nah, begitu juga dengan ilmu pengetahuan, ya. Jadi perubahan itu begitu cepat. Nah, acara yang seperti ini, diseminasi yang dilakukan oleh calon guru penggerak, ini bukan fasilitator ya Pak ya, tapi dalam kapasitasnya sebagai CGP. Ini saya berharap tidak hanya sebatas formalitas dan selesai, ya. Tapi ini juga menjadi pengetahuan bagi Bapak Ibu yang mendengarkan untuk kemudian diterapkan juga, ya. Diterapkan meskipun dalam hal-hal yang kecil, ya. Memang yang kita temui kebanyakan hal kecil itu, ya. Dan itu yang perlu kita atasi dan perlu kita tindak lanjuti. Nah, contoh ya, buang sampah aja, ya kan itu sebenarnya hal kecil amat sih, gitu ya. Nah, tapi itu ketika kita menghadapi situasi yang seperti itu, anak-anak langsung kita tindak lanjuti saat itu melalui ya tentu saja kepedulian kita ya. Nah, jangan ditunggu kita rapat dulu. Kita mau rapat lah, kenapa rapat? Anak-anak sudah nggak buang sampah pada tempatnya lagi. Jangan ditunggu kita rapat, nanti kita bahas ketika rapat ya. Tetapi saat kita ketemu langsung tindak lanjuti harus seperti apa, ya. Begitu juga dengan temuan-temuan kita yang lain terhadap sikap siswa kita. Nah, segera kita tindak lanjuti pada saat itu. Nah, bukan anak berbuatnya sekarang, kita tindak lanjutinya minggu depan, bukan gitu ya. Nah, karena mungkin anak pun sudah lupa apa yang dia lakukan, gitu. Nah, kemudian saya juga berharap dari sini nanti, ini nanti akan ada CGP yang lain. Mungkin CGP udah nggak ada ya Pak ya?
PJOK, bahasa Inggris, dan mungkin itu juga akan mata pelajaran yang lain. Maka sekarang break ya CGP-nya ya, rekrutmennya maksudnya. Mungkin ya tahun depan entah masih ada entah enggak. Nah itu kita yang belum mengikuti itu sangat disayangkan ya. Maka ketika ada program apapun itu ikutilah ya. Ikutilah dengan bersungguh-sungguh karena itu memang kebutuhan kita. Jangan dipandang saya repot nanti ya, saya punya anak kecil. Nggak perlu dipandang seperti itu ya. Jadi apapun ikuti saja. Nanti di tengah-tengah serepot apapun kita, saya yakin itu akan selesai ya. Walaupun rasanya seperti ya jungkir balik bener lah gitu kan ya. Nah ya, saya dulu CGP, terus nggak tahu di tengah-tengah CGP itu ada yang menawarkan saya umroh kan. Nah saya mikir, saya berangkat umroh gimana CGP saya CGP gimana umroh saya kan gitu. Tapi saya berpikirnya apa? Dua-duanya adalah kesempatan untuk saya, gitu kan. Akhirnya di tengah-tengah CGP pun ini saya berangkat, ya. Bapak Ibu mau tahu saya ruang kolaborasi itu di bandara Maghrib. Ya, kenapa Maghrib? Ya karena waktu itu mau dilaksanakan siang. Saya telepon fasilitator saya masih di perjalanan Bu, dari Jeddah ke Indonesia gitu kan ya. Oh iya kita mundur malam. Nah saya kira saya bisa nyampe jam 4 sore kan. Ternyata pesawatnya delay dari Soekarno-Hatta ke Branti kan. Akhirnya saya sampai di Branti itu udah maghrib. Dan saya harus masuk ke ruang rukol itu sebelum jam 7 kan harus masuk. Akhirnya sambil nunggu barang itu nunggu bagasi ya saya masuk rukol di situ. Ya sepanjang jalan. Ya dilakukan aja nggak apa-apa. Ya. Nah tahu sendiri besoknya emak saya udah telepon terus kapan pulang karena saya masih di Karang kan. Akhirnya saya rukol juga jam 9 malam di jalan. Masih di jalan selalu ditelepon kan. Orang di rumah rame katanya saya mau doa karena saya pulang kan. Rame nunggu kan. Gimana saya mau rukol kalau di rumah mau doa. Akhirnya berhenti dikenali. Selesaikan dulu kan. Selesaikan dulu dikenali itu. Akhirnya udah jam 9:30 baru doa kan di rumah. Gitu. Artinya apa? Lewat semua. Nah kalau saya mau bikin pelik, waduh, sudah lah ya. Mungkin ada salah satu yang korban, gitu kan ya, entah itu CGP-nya atau apa, gitu kan. Tapi ya itulah saya berusaha untuk semuanya bisa saya jalani dimanapun tempatnya. Sampai pertama kali masuk Masjid Nabawi itu saya diusir karena bawa laptop gitu kan ya. Karena ya belum tahu kan kalau nggak boleh bawa laptop gitu. Nah karena saya berpikir tugas saya ada di dalam sini kan. Mau sholat subuh saya bawa. Bayangkan baru nyampe mau sholat subuh saya bawa laptop, diusir nggak boleh masuk. No titip-titip, nggak boleh titip-titip. Mau cari hotel saya bingung kan baru sih ya. Baru nyampe, takut nyasar gitu kan. Dengan di jalan selalu doa, ya Allah jangan nyasar gitu kan ya. Balik lagi ke hotel kan, cuma nganterin laptop. Terus balik lagi ke masjid, alhamdulillah selamat juga. Nah, bukannya nggak ada rasa was-was, bukan nggak ada rasa repotnya gitu. Itu selalu ada, tetapi saya berusaha untuk menjalaninya. Nah, Bapak Ibu, kenapa saya ceritakan? Itu biar Bapak Ibu ya melihat, oh saya yang seperti
kemudian untuk ke depan mungkin Pak ya, siapa yang akan melakukan pengimbasan ya? Gak usah Pak ya pakai yang begini ya, kecuali kalau kalau dipaksa benar kita dikasih ya terima ya Pak ya. Nah ini kita dipaksa kan ya, orang yang terima gitu. Pak Jarwono maksa banget sih gitu kan. Nah, ya nggak perlu yang seperti itu. Karena apa? Kita harus membuat segala sesuatu itu kita laksanakan dengan mudah dan tanpa memberatkan ya. Nah, nanti kalau udah ini, yang besok, nanti saya nggak punya duit mau beli nasinya, udahlah nggak usah ada, nah, nggak gitu ya. Nah, bukan seperti itu. Nah, jadi kemungkinan ya untuk besok-besok jika ada yang seperti ini, nggak perlu lah ya, nggak perlu repot-repot ya, tapi dibanyakin boleh. Ya, jadi itu saja Bapak Ibu sambutan dari saya. Mari kita belajar bersama dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kita dengarkan paparan materi ini yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Jarwono Eskom. Kepada Bapak Jarwono kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Yang saya hormati Bu Aryani Rosa Lesmana selaku Kepala SMP Negeri Skuting Terpadu. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang dalam hal ini sempat hadir pada kesempatan siang hari ini, dan terima kasih sudah menyempatkan waktunya sehingga kita bisa sama-sama berkumpul di ruangan ini untuk melakukan satu kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Baik Bapak Ibu, sebelum saya mulai mungkin saya ingin sejenak saya berdiri Bapak Ibu ya, supaya lebih fresh. Takutnya ngantuk nanti. Baik Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya di sini untuk berbagi sedikit pemahaman yang saya ketahui Bapak Ibu. Di sini kita sama-sama sharing bersama tentang budaya positif. Mungkin Bapak Ibu semua yang ada di sini sudah pernah mendengar, bahkan Bapak Ibu sudah pernah melakukannya, dan kali ini kita bersama-sama untuk kita sharing apa itu budaya positif Bapak Ibu. Jadi dalam konsep budaya positif Bapak Ibu yang ada di modul 1.4 yang ada di pendidikan guru penggerak itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama disiplin positif, kemudian ada namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Yang terakhir segitiga restitusi. Jadi ini Bapak Ibu yang dibahas di dalam budaya positif, dan nanti kita akan sama-sama bagaimana bisa kita mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita, khususnya di dalam tugas-tugas kita sebagai seorang guru yang paling penting di dunia pendidikan di SMP yang kita cintai ini, yaitu SMP Negeri Skuting Terpadu. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya ini budaya positif Bapak Ibu. Budaya positif ini merupakan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kemudian budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antara warga sekolah, juga orang tua, murid, dan terlaksananya dengan baik akan memunculkan serta mengembangkan nilai positif yang dimiliki murid dan akan menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu
ini merupakan contoh dari sedikit budaya positif yang sudah kita laksanakan di sekolah kita, Bapak Ibu. Yang pertama di sini ada, sebelum memulai pembelajaran ini kita ada mengaji bersama dan sholat duha. Kemudian di sini ada juga yang namanya literasi 10 menit sebelum memulai pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi ini adalah salah satu budaya positif yang sudah kita lakukan. Ini hanya sekedar sedikit contohnya, sebenarnya masih banyak Bapak Ibu, seperti ketika anak itu sudah terbiasa dengan kebersihannya di sekolah atau di lingkungan kelasnya atau dengan berpakaian rapi. Nah, itu sudah merupakan budaya positif Bapak Ibu. Jadi nanti kita sama-sama belajar apa itu sebenarnya budaya positif dan bagaimana cara kita mengimplementasikannya. Baik Bapak Ibu, yang di sini ada namanya disiplin positif. Kata disiplin ini sering dihubungkan dengan hukuman. Kalau kita mendengar kata disiplin, biasanya dalam benak kita pasti dia akan sejajar atau berhubungan dengan disiplin, berhubungan dengan hukuman. Sebenarnya bukan seperti itu Bapak Ibu. Sesungguhnya sangat berbeda, karena belajar tentang disiplin positif itu tidak harus dengan memberi hukuman Bapak Ibu. Dan kalau perlu bahkan tidak digunakan hukuman sama sekali. Nanti bagaimana caranya kita sama-sama kita pelajari Bapak Ibu dengan 6 pembelajaran budaya positif yang tadi sudah saya sampaikan di awal. Nah, ini Bapak Ibu, ini sekilas saja, yaitu disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain Bapak Ibu, disiplin diri ini mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, yang namanya disiplin diri itu adalah bagaimana kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi itu namanya motivasi dari dalam diri kita. Jadi kita tidak dikontrol atau dikendalikan oleh orang lain. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah contoh dari disiplin diri. Jadi bagaimana kita, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Jadi ketika kita, khususnya atau murid-murid kita, dia sudah mempunyai disiplin diri dalam dirinya, dia akan berpikir Bapak Ibu, bagaimana caranya ketika dia melakukan sesuatu, dia sudah tahu ini dia harus bisa mempertanggungjawabkan atas perbuatannya atau apa yang dilakukannya. Nah, di sini ini tidak harus bernilai negatif Bapak Ibu. Biasanya kalau kita mendengar kata bertanggung jawab, itu pasti di dalam benak kita itu pasti sesuatu yang negatif yang sudah dilakukan. Sebenarnya bukan seperti itu Bapak Ibu. Ini adalah konsepnya disiplin diri Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, ada yang namanya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Jadi Bapak Ibu, di sini yang pertama motivasi, kemudian hukuman dan penghargaan. Ini sebenarnya dia bisa sejajar Bapak Ibu. Tetapi bagaimana cara kita bisa mengimplementasikannya? Kalau kita salah mengimplementasikannya, bisa jadi penghargaan ini akan menjadi hukuman bagi yang mendapatkannya. Kemudian ada restitusi. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ini merupakan motivasi perilaku manusia. Ini yang dikemukakan oleh Diana dosen. Yang pertama, ini yang nomor 1 sama nomor 2 Bapak Ibu, ini sama-sama motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya anak-anak itu akan melakukan tindakan disiplin ketika dia hanya takut untuk menghindari hukuman. Berarti ini masih motivasi eksternal atau motivasi dari luar. Misalnya seperti ini, biasanya Anda akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini mungkin sangat banyak kita temui ketika anak-anak yang paling sering misalnya
anak tersebut tidak piket. Nah, anak itu pasti akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Misalnya dihukum. Nah, berarti bagaimana dia supaya tidak dihukum? Ya dia piket. Nah, ini merupakan motivasi yang dari luar Bapak Ibu. Jadi belum ada motivasi yang tumbuh dari dalam diri anak tersebut. Yang berikutnya ini juga motivasi yang masih dari luar Bapak Ibu, tetapi sedikit berbeda dengan yang di sini. Ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ini yang saya sebutkan Bapak Ibu, misalnya apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Inilah ketika kita yang paling sering kita temui Bapak Ibu, ketika kita di dalam kelas, anak itu ini mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang paling jelas yang misalnya kalau peringkat atau piala atau perankingan itu merupakan motivasi eksternal Bapak Ibu atau motivasi dari luar. Jadi anak itu melakukan sesuatu karena ini mendapatkan ini Bapak Ibu, imbalan atau penghargaan. Ini yang dikhawatirkan ketika suatu saat nanti anak tersebut tidak mendapatkan penghargaan atau imbalan, dia akan merasa kecewa karena motivasinya motivasi eksternal atau dorongan dari luar. Nah, yang paling harus kita tanamkan itu yang di sini Bapak Ibu, yaitu motivasi internal. Ini kita baca sama-sama Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini misalnya murid akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa jika saya melakukannya? Hal tersebut merupakan motivasi internal. Ini seperti ini Bapak Ibu penjelasannya. Misalnya ketika anak itu sudah tertanam di dalam diri anak tersebut, misalnya ketika anak itu rajin belajar, dia tidak akan mengharapkan penghargaan atau imbalan, tetapi dia akan bertanya di dalam dirinya, kalau saya ini rajin belajar, saya pintar, akan menjadi orang yang seperti apa saya ke depannya. Ketika anak sudah berpikir sampai di situ, ini akan muncul motivasi internalnya. Jadi dia tidak akan terpengaruh di sini. Meskipun ada hukuman, misalnya tidak mengerjakan PR, dihukum atau tidak dihukum, dia akan tetap mengerjakan. Kemudian di sini ada imbalan atau tidak, dia juga akan tetap mengerjakan. Inilah yang dinamakan motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam diri Bapak Ibu. Selanjutnya ini Bapak Ibu, motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Jadi motivasi ini merupakan dorongan yang timbul biasanya dalam diri seseorang. Setelah dia melihat sesuatu, biasanya akan muncul motivasi dalam dirinya sendiri. Jadi ketika anak itu sudah mempunyai motivasi internal, ini akan mudah kita untuk mengarahkannya Bapak Ibu. Berbeda dengan yang di sini. Kalau di sini anak masih takut, biasanya dia takut ketika melihat sesuatu. Misalnya dia yang paling gampang tidak memasukkan baju. Dia akan takut ketika melihat gurunya karena pasti nanti dihukum, misalnya dia eksternalnya. Tapi ketika tidak ada gurunya, ya dia akan semaunya. Itu yang dinamakan motivasi eksternal. Kalau yang internal ini murid melakukan disiplin dikarenakan sadar akan nilai kebajikan dalam dirinya, yaitu dia menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi seperti ini Bapak Ibu, seperti halnya anak ini menghargai dirinya sendiri. Jadi dia tidak akan terpengaruh dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kalau kita mengibaratkan anak yang mempunyai motivasi internal, dia tidak akan terpengaruh meskipun lingkungan atau teman-temannya itu berbuat yang negatif. Jadi dia tidak akan terpengaruh. Berbeda dengan yang di sini Bapak Ibu. Ketika dia mendapatkan motivasinya masih eksternal, dia akan mudah sekali terpengaruh ketika dia mendapatkan lingkungan atau kondisi di sekitarnya yang tidak baik. Ini yang harus kita tanamkan Bapak Ibu di dalam diri anak-anak kita. Nanti bagaimana caranya kita lihat Bapak Ibu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu, ini ada hukuman. Jadi apa itu hukuman?
hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan. Jadi seperti ini Bapak Ibu, hukuman itu sifatnya tidak terencana, baik itu dari yang dihukum atau yang menghukum. Kita sebagai seorang guru, biasanya kalau kita melakukan suatu hukuman pasti tidak akan terencana. Tidak mungkin kita datang dari rumah, kita sampai sekolah, saya nanti mau menghukum si A, si B, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Ini akan terjadi ketika kita melihat sesuatu yang ada di depan kita. Misalnya kita melihat anak tersebut berbuat yang tidak sesuai dengan norma atau perilaku yang positif. Ini akan bersifat tiba-tiba Bapak Ibu. Kita langsung spontan biasanya. Ini kalau kita tidak bisa mengontrol diri kita, ya nanti akan terjadi yang namanya hukuman. Dan biasanya kalau hukuman itu bersifat satu arah. Jadi anak itu tidak kita libatkan. Misalnya anak disuruh membuang sampah, mau tidak mau anak itu harus tetap melakukannya. Ini yang namanya hukuman Bapak Ibu. Yang berikutnya konsekuensi Bapak Ibu. Jadi konsekuensi itu berbeda Bapak Ibu dengan hukuman. Kalau konsekuensi itu tindakan yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Mungkin ini kalau di sekolah kita yang namanya hampir sama dengan tata tertib Bapak Ibu. Misalnya anak datang terlambat, nah dia konsekuensinya apa? Tanpa harus kita memberikan hukumannya, nanti anak sudah tahu kalau datang terlambat konsekuensinya seperti apa. Misalnya masuk kelas terlambat di jam pelajaran, misalnya ada guru bahasa Indonesia atau matematika, nanti konsekuensinya seperti apa? Biasanya sudah dibahas di dalam kelas tersebut. Itu namanya konsekuensi Bapak Ibu. Jadi siswa sudah tahu, misalnya saya masuk kelas terlambat 5 menit, apa yang harus saya lakukan? Dia sudah tahu Bapak Ibu. Misalnya disuruh membuang sampah atau membersihkan lingkungan sekolah, itu dia sudah mengetahuinya. Ini berbeda dengan hukuman Bapak Ibu. Yang selanjutnya, nah ini namanya restitusi Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang baru mungkin masih terlihat asing apa itu restitusi. Jadi di dalam teori kontrol tadi yang pertama ada hukuman, yang kedua tadi ada namanya konsekuensi, dan yang ketiga itu restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, Bapak Ibu, sebelum ke sini kita lihat dulu Bapak Ibu. Di sini ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik, ini tadi. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi bukan pada masalahnya. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Ketika kita yang namanya restitusi itu bagaimana kita bisa menggali apa yang ada di dalam diri siswa kita. Misalnya ketika kita melihat anak kita datang terlambat,
Kalau kita langsung marah, biasanya anak itu tidak akan terbuka. Jadi yang namanya restitusi itu kita pertama di sini Bapak Ibu, kita stabilkan dulu kondisinya. Jadi kita tanya anak itu apa alasannya, kenapa sampai datang terlambat. Kalau kita menggunakan teknik restitusi, mudah-mudahan anak itu bisa terbuka. Karena di sini ini Bapak Ibu, restitusi fokus pada solusi, bukan masalahnya. Jadi kita tanya kepada anaknya bukan masalah dia terlambatnya, tetapi solusi bagaimana supaya besok si anak ini tidak terlambat datang ke sekolah. Ini nanti ada teknik segitiga restitusi, nanti kita bahas di akhir Bapak Ibu. Yang jelas ketika restitusi ini adalah bagaimana cara kita berfokus pada solusi, bukan pada masalahnya. Kalau masalah itu nanti tidak akan menyelesaikan masalah Bapak Ibu, dia akan menimbulkan masalah baru. Jadi bagaimana kita fokus untuk mencari solusinya, dan solusi ini kita tawarkan ini Bapak Ibu kepada peserta atau kepada siswa kita, bukan paksaan. Misalnya besok kamu harus datang jam 6 pagi, ini sudah termasuk paksaan, tetapi kita tawarkan pada anaknya bagaimana caranya supaya besok tidak terlambat. Biasanya anak itu misalnya semalam begadang dan sebagainya, itu nanti dia akan menemukan solusinya seperti apa. Misalnya tidur lebih awal, mengurangi begadang dan sebagainya. Yang penting ini pendekatan kita sebagai seorang guru, nanti bagaimana caranya Bapak Ibu. Nanti ada tekniknya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Jadi misalnya ini yang hukuman, sesuatu yang menyakitkan tapi harus terjadi, ini namanya hukuman. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, jadi dia tidak harus menyakitkan. Kalau hukuman biasanya menyakitkan Bapak Ibu, entah itu dari fisik ataupun dari ingatan atau perasaan anak tersebut. Misalnya kita menghukum dengan kata-kata, itu anak akan merasa tersakiti Bapak Ibu. Tetapi ini harus terjadi karena ini hukuman. Tapi kalau konsekuensi, ini biasanya dia tidak harus menyakiti, tapi itu harus terjadi, itu harus dilakukan. Kemudian membuat anak sakit, ini Bapak Ibu, fisik maupun hati, untuk jangka waktu lama. Biasanya anak itu kalau dimarahin atau dibentak-bentak oleh gurunya, dia akan ini Bapak Ibu, jangka waktu yang lama, dia akan teringat, bahkan sampai dia tua akan teringat. Berbeda dengan konsekuensi, yaitu membuat anak merasa tidak nyaman Bapak Ibu dalam jangka waktu yang pendek. Misalnya tadi konsekuensi datang terlambat ketika masuk kelas, biasanya anak tidak nyaman, tetapi ini tidak akan seperti ini, tidak akan membekas dalam jangka waktu yang lama. Yang berikutnya, anak membenci kedisiplinan. Jadi anak itu biasanya kalau sering dihukum, dia akan mengaitkan hukuman dengan disiplin. Jadi dia kalau mendengar kata disiplin, pasti di dalam benak dia pasti ini ada kaitannya dengan hukuman. Berbeda dengan konsekuensi Bapak Ibu, ini anak akan menghargai disiplin, karena supaya anak itu tidak mendapatkan konsekuensi di dalam kelas, dia akan disiplin. Kemudian hukuman ini biasanya paksaan, sifatnya paksaan. Kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Kemudian ini mendorong anak menyakiti diri sendiri, misalnya dia merasa bersalah atau seperti apa. Kalau sering dihukum itu seperti itu Bapak Ibu yang timbul di benak anak. Kalau yang ini mendorong agar anak mudah menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, kalau di sini konsep diri yang baik. Di sini anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Jadi ketika ini hukuman, di sini anak kalau dia merasa salah, dia pasti akan menyembunyikannya. Bahkan dia akan menyembunyikan kesalahan dengan berbohong biasanya Bapak Ibu, karena dia takut untuk dihukum. Berbeda dengan di sini, anak akan belajar mematuhi peraturan kalau dia berperan sebagai konsekuensi. Kemudian marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau di sini kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini perbedaannya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin di sini ada sedikit yang Bapak Ibu bingung atau kurang
kok bisa dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Jadi penghargaan maupun hukuman adalah cara mengatur perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini Bapak Ibu, ketika seorang anak ini, contohnya seperti ini Bapak Ibu, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi di sini maksudnya Bapak Ibu, ini kalau kita gambarkan kepada peserta didik kita, ketika anak itu dalam dirinya, dalam belajar itu motivasinya untuk mendapatkan penghargaan, itu dia pasti akan berusaha sekeras-kerasnya untuk mendapatkan penghargaan. Tetapi ketika anak tersebut tidak mendapatkannya, dengan dia sudah bekerja atau berusaha sekeras mungkin, ternyata bukan dia yang mendapatkan nilai terbaik misalnya. Nanti kalau motivasinya dari sini, nah penghargaan ini akan menjadi hukuman bagi dia, dan dia tidak akan ini Bapak Ibu, biasanya dia tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Jadi besok-besok motivasi dia untuk belajar itu akan menurun, karena dia sudah tahu pasti yang mendapatkan penghargaan ini misalnya si A, tidak mungkin saya mendapatkannya. Ini kalau motivasinya dari luar untuk mendapat penghargaan. Nah disinilah yang disebut dari ini Bapak Ibu, dihukum oleh penghargaan. Jadi anak itu bagaimana caranya dia mendapatkan penghargaan. Nah justru penghargaan itu akan menghukum dia dan mematikan kreativitas anak tersebut, karena dia sudah merasa bahwa tidak mungkin saya mendapatkannya. Jadi dia tidak akan berinovasi ke depannya lagi. Ini tadi Bapak Ibu ya. Yang berikutnya ini Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Ini Bapak Ibu. Nah kita kesini dulu Bapak Ibu tentang keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar, karena kita kemarin sudah melakukannya Bapak Ibu, yaitu tentang keyakinan kelas. Nah di sini sedikit yang ingin saya sampaikan tentang konsep dari keyakinan kelas, karena ini juga merupakan suatu budaya positif yang ada di sekolah, yaitu keyakinan kelas sesuatu yang diyakini bersama, yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Jadi ini adalah keyakinan bersama Bapak Ibu. Kita cek di sini Bapak Ibu, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Coba kita lihat Bapak Ibu kalimat yang pertama ini. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini Bapak Ibu, kalau ini motivasinya dari luar, kita akan menggunakan helm ketika ada polisi Bapak Ibu, ya kan? Nah di sini kalau motivasinya kita menggunakan helm karena takut menghindari polisi, berarti itu masuknya di peraturan Bapak Ibu. Tetapi ketika itu sudah tertanam dari dalam diri kita, yaitu tentang keyakinan, mengapa kita harus menggunakan helm ketika mengendarai kendaraan roda 2? Karena kita menyadari ini untuk keselamatan kita sendiri Bapak Ibu. Jadi ada tidaknya polisi, tetap kita pakai helm. Ini perbedaan dari satu kalimat, tetapi bisa dari dua sisi yang berbeda Bapak Ibu. Dia bisa menjadi peraturan, bisa menjadi keyakinan, tergantung dari sudut mana kita menilainya. Kalau dari motivasi internal atau dari dalam diri, itu masuknya ke sini. Berikutnya sama ini Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Ini yang ketika kita COVID kemarin Bapak Ibu, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini juga bisa menjadi peraturan, juga bisa menjadi keyakinan. Kalau menjadi peraturan, ya mungkin ketika kita di tempat umum banyak yang mengawasi kita Bapak Ibu. Ketika waktu itu
entah itu dari aparat kepolisian atau kesehatan dan dari Pemda atau Puskes. Nah, ketika kita meyakini ini sebuah keyakinan, ya ini untuk kesehatan diri kita sendiri. Jadi ada atau tidaknya yang mengawasi, kita tetap akan menggunakan ini Bapak Ibu, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ini yang kita temui kemarin ketika COVID Bapak Ibu. Yang berikutnya, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan atau misalnya datang ke sekolah. Ini juga sama Bapak Ibu, bisa diartikan peraturan, bisa juga dia sebagai keyakinan. Ini tergantung motivasi apa yang ada di dalam diri kita atau dalam diri siswa. Misalnya siswa harus datang tepat waktu. Ketika peraturan, ya dia ketika dia motivasinya dari luar, dia menganggap ini sebagai peraturan. Tapi ketika dari dalam, ini sebagai keyakinan bahwa ketika dia datang tepat waktu atau lebih sebelum, misalnya 10 menit atau 20 menit sebelum bel berbunyi, ya mungkin siswa itu banyak sekali yang diyakini dalam dirinya. Misalnya ada waktu untuk bermain sebentar sebelum masuk ke pembelajaran atau bisa jajan dulu. Nah, itu adalah keyakinan siswa. Jadi dia tidak merasa kalau kita harus datang tepat waktu ini sebagai peraturan Bapak Ibu, karena dia sudah meyakini apa yang ada di dalam diri siswa tersebut. Jadi dia tidak akan merasa terbebani dengan hal ketiga ini. Nah, ini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi ketika kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik ini Bapak Ibu, sebisa mungkin kita meyakini keyakinan-keyakinan ini adalah tujuannya memang baik untuk diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi tidak tergantung dengan orang lain. Lanjut Bapak Ibu, ini masih tentang yang di sini keyakinan kelas Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu, di sini ada dua Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu baca yang backgroundnya berwarna hijau ini Bapak Ibu. Di sini sama-sama namanya kesepakatan kelas. Ini kesepakatan kelas, ini kesepakatan kelas. Tetapi Bapak Ibu, apakah di sini semuanya termasuk keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu cermati kalimatnya. Yang pertama, datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Yang sebelahnya Bapak Ibu, kesepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kemudian kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi Bapak Ibu, di sini ini semuanya merupakan kesepakatan kelas, tetapi ada yang berbeda Bapak Ibu ketika kita hubungkan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu Bapak Ibu, itu ada di sebelah sini Bapak Ibu, yang berwarna putih. Kenapa? Karena ini sudah muncul dari motivasi anak. Kalau di sini, ketika kita membuat keyakinan kelas, sebisa mungkin jangan menggunakan kalimat perintah Bapak Ibu. Meskipun di sini positif semua, tapi di sini ada beberapa yang menggunakan kalimat perintah. Kalau keyakinan kelas itu bukan kalimat perintah, tetapi apa yang diyakini dalam diri anak atau siswa tersebut. Misalnya kami guru dan murid yang saling menyayangi. Berarti kalau kita tuangkan ke sini, ya ini sama sebenarnya seperti ini Bapak Ibu, mengucapkan salam, saling menghargai, menghormati, itu sebenarnya sama, tapi kalimatnya dibuat seperti ini. Kemudian yang berikutnya, kami murid yang semangat belajar. Misalnya di sini kalau kita kalimat perintahnya mungkin bisa harus aktif dalam ini, aktif dalam pembelajaran. Kalau aktif itu istilahnya kita murid itu dituntut Bapak Ibu. Kalau di sini dia sudah ada semangat dari dalam dirinya. Kemudian kami murid yang peduli dengan teman-teman, ya ini tertib Bapak Ibu. Ini sebenarnya hanya tentang bahasa, tetapi bagaimana caranya kita bisa mengelola supaya itu tidak memberatkan siswa Bapak Ibu ketika dibaca Bapak Ibu.
Nah, ini bedanya Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan, misalnya kita sering melihat di tempat-tempat umum atau di perpustakaan, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini sebenarnya merupakan peraturan Bapak Ibu. Kalau kita kembalikan ke keyakinan kelas, mungkin bisa kata-kata seperti ini, tanggung jawab. Jadi tanggung jawab ini luas Bapak Ibu. Ya sebenarnya sama dengan ini. Ketika kita membaca buku, ya kita ngambilnya di mana, kembalikannya di mana, itu merupakan tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini kalau peraturan seperti ini kalimatnya. Tetapi ketika dia menjadi keyakinan kelas, dia akan diturunkan menghormati orang lain. Ini sebenarnya sama Bapak Ibu. Menghormati orang lain dengan mengganggu orang lain itu, kalau di sini ini sebagai perintah Bapak Ibu atau larangan, kalimat larangan, dilarang. Jadi anak itu ketika mendengar kata seperti ini dilarang, itu berbeda mindsetnya nanti Bapak Ibu. Berbeda dengan ini, menghormati orang lain. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran. Mungkin kalau keyakinan kelasnya bisa ditulis menghormati orang lain, berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, ya ini keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba misalnya, ini kesehatan. Jadi kalau kesehatan ini cakupannya luas juga Bapak Ibu. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, ini menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker, ini yang tadi, yaitu bisa kita ganti kalimatnya kesehatan atau keselamatan. Yang berikutnya jangan berlari di kelas atau koridor, karena ini nanti efeknya ke sini Bapak Ibu. Jadi keselamatan atau keamanan. Ini menyangkut banyak ketika kita tuliskan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, ini merupakan proses dari pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama ya kita merumuskan Bapak Ibu keyakinan kelasnya. Kemudian penandatanganan keyakinan kelas Bapak Ibu setelah kita rumuskan dan kita setujui. Kemudian kita tempelkan Bapak Ibu, penempelan keyakinan kelas. Mungkin ini kemarin sudah sama-sama kita lakukan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu yang menjadi wali kelas. Kemarin kita sama-sama sudah menerapkan ini Bapak Ibu, pembuatan proses keyakinan kelas. Mungkin nanti sama-sama kita cek apakah yang sudah kita rumuskan bersama siswa kita sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang sesungguhnya Bapak Ibu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu yang keempat, tadi kan ada 6, sekarang kita masuk ke 4, yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini berhubungan dengan disiplin positif juga Bapak Ibu. Jadi bukan hanya siswa, kita sebagai seorang guru itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada di sini, bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, kesenangan. Ini tidak jauh berbeda dengan siswa kita Bapak Ibu. Ketika anak itu salah satu dari lingkaran ini ada yang tidak terpenuhi, pasti dia akan lari ke tindakan yang negatif. Misalnya dia merasa ini kebebasannya tidak terpenuhi di sekolah ini, pasti dia akan melakukan hal-hal tertentu untuk mengikuti nafsunya sebagai kebebasan ini atau penguasaan ini. Jadi ini harus seimbang Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu ya, kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Ini salah satunya ada di sini Bapak Ibu. Kita seluruh tindakan yang kita lakukan itu memiliki tujuan Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu menemui siswa kita berbuat negatif, itu ada tujuannya Bapak Ibu. Karena itu sesuatu tindakan itu pasti memiliki tujuan. Tidak mungkin siswa itu berbuat sesuatu tanpa ada tujuan. Nah, bagaimana kita mengelola agar siswa itu ketika kebutuhannya ini tidak terpenuhi, dia tidak ke arah yang negatif Bapak Ibu. Nanti bagaimana kita mengarahkannya supaya dia kembali ke dalam tindakan yang positif. Ini Bapak Ibu 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat
filosofis untuk bertahan hidup. Yang kedua, Bapak Ibu, rasa sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Ini Bapak Ibu, saya lanjutkan dulu. Nah, kita masuk ke sini Bapak Ibu. Mungkin ini yang lebih kita fokuskan karena di sini sesuai dengan judulnya posisi kontrol guru. Karena di sini Bapak Ibu sebagai seorang guru, jadi kita fokus ke sini Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu bisa menilai Bapak Ibu masuknya di mana. Jadi sebagai seorang guru, kita itu ada namanya posisi kontrol. Yang pertama di sini Bapak Ibu namanya penghukum. Kemudian nomor 2 ini membuat rasa bersalah. Yang ketiga kita sebagai teman. Yang keempat pemantau. Kemudian ini sebagai manajer. Kita lihat satu persatu Bapak Ibu. Nih Bapak Ibu, 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ini nanti yang bisa menyimpulkan atau menilai Bapak Ibu adalah Bapak Ibu sendiri. Karena ini merupakan motivasi yang ada dari dalam diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu masuk ke 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu sudah ada di posisi yang mana? Yang pertama Bapak Ibu, ini kita bahas dulu. Ada yang namanya penghukum. Penghukum ini identitas kontrolnya biasanya kalau ini menghindari hukuman. Kemudian ini identitas berhasil atau sukses, mengharapkan imbalan atau tergantung pada orang lain. Ini yang tadi, yang penghargaan tadi. Kemudian dari sini menghargai diri sendiri. Ini yang posisi kontrol yang kelima. Coba sekarang kita lihat Bapak Ibu. Di sini ketika guru berkata seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah ini merupakan penghukum Bapak Ibu. Kemudian ini pembuat rasa bersalah. Jadi di sini ketika kita tidak menghukum, kita misalnya mengatakan seperti ini. Kalau kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Nah seperti itu. Jadi seolah-olah ibu atau bapak ibu guru berkata dengan siswa seperti ini, nanti siswa itu kan dia akan merasa bersalah. Saya melakukan seperti ini, ternyata di sana ibu merasa stres gara-gara saya sering tidak masuk sekolah. Nah ini dia akan merasa bersalah. Kemudian kalau posisi sebagai teman, kita sebagai seorang guru seperti ini Bapak Ibu. Ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu. Nah ini Bapak Ibu. Ini sebagai teman Bapak Ibu. Jadi kita memposisikan diri kita sebagai teman. Yang berikutnya pemantau. Kalau pemantau, ini misalnya guru ada langsung bilang seperti ini, apa peraturannya. Jadi ini nadanya datar Bapak Ibu. Ketika ada anak yang datang terlambat atau dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan, guru itu hanya bilang seperti ini, apa peraturannya. Nanti anak itu sudah tahu apa yang harus dia lakukan. Ini namanya pemantau Bapak Ibu. Kemudian manajer. Nah di sini adalah posisi kontrol yang paling tinggi. Ini mungkin yang harus sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Yaitu biasanya guru seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Misalnya, ini anak terlambat. Jadi kita tidak marah, kita tidak memantau, kita bilang seperti ini. Apa yang kita yakini? Apa yang kita kerjakan untuk, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi kita bertanya kepada siswa Bapak Ibu. Kalau anak itu terlambat, bukan kita marah, tetapi kita bertanya seperti ini. Apa yang kau yakini untuk memperbaiki masalah ini? Biasanya anak akan terbuka. Misalnya dia sering tidak datang ke sekolah. Biasanya ada dia takut dengan beberapa mata pelajaran. Nanti anak akan terbuka ketika kita tanya seperti ini Bapak Ibu. Berbeda dengan Bapak Ibu tanyanya seperti ini. Kalau kamu besok tidak masuk lagi, awas rasakan ya. Nah ini anak bisa masuk karena menghindari ini Bapak Ibu. Ini yang
kita katakan. Tapi ketika kita mengatakannya seperti ini Bapak Ibu, apa yang kita yakini, apa yang kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi anak itu akan terbuka. Misalnya saya setiap hari Senin takut dengan pelajaran misalnya bahasa Indonesia atau matematika. Nah di sini nanti kita sebagai seorang guru atau wali kelasnya bisa bertanya, kira-kira supaya kamu tidak takut untuk datang di hari tersebut, bagaimana caranya? Nah mungkin anak tersebut ada PR yang belum diselesaikan atau ada tugas-tugas tertentu. Jadi kita mencari solusinya Bapak Ibu, bukan mencari masalahnya. Jadi nanti mungkin solusinya kita berkoordinasi dengan guru tersebut untuk memberikan tambahan atau tugas-tugas yang belum dia kerjakan. Ini Bapak Ibu. Kemudian di sini Bapak Ibu, kalau kita posisi seperti menjadi siswa ini, misalnya murid akan berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Nah seperti itu Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu dimarahi terlambat, Bapak Ibu seperti ini berbicaranya, nanti dalam hati anak tersebut pasti seperti ini, besok pasti kayak gini lagi. Nah itu. Kemudian kalau dia sebagai ini membawa rasa bersalah, paling dia seperti ini, maafkan saya ibu atau bapak. Kemudian kalau sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Nah berbeda kan ketika anak itu memposisikan kita sebagai teman, tetapi kita seperti ini. Masa kamu tidak mau ingat ibu pernah bantu kamu? Nah nanti dia akan berpikir seperti ini. Saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Berbeda ketika dia dengan temannya yang sesungguhnya Bapak Ibu. Mungkin penafsirannya akan berbeda, dia tidak akan muncul kata-kata seperti itu. Yang berikutnya pantau nih, berapa banyak minta yang saya harus peroleh. Ini seperti tadi Bapak Ibu, misalnya penghargaan, berapa halaman yang harus saya tulis, misalnya ini sebagai pemantau atau konsekuensi. Kemudian manajer, nah ini bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Kita hubungkan lagi ke sini, misalnya ada anak yang terlambat, kita tanya, kenapa kamu terlambat? Nah nanti anak itu akan berpikir bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan. Misalnya saya bangunnya kesiangan, nanti kita cari solusinya bersama. Bagaimana caranya supaya kamu tidak bangun kesiangan lagi? Apakah kita mengingatkan orang tuanya untuk membangunkannya lebih pagi? Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Yang berikutnya Bapak Ibu, ini yang terakhir Bapak Ibu, kita masuk di segitiga restitusi. Ini ada hubungannya dengan tadi Bapak Ibu. Jadi dalam segitiga restitusi ini adalah suatu proses atau dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua. Jadi ini Bapak Ibu, segitiga restitusi ini bisa kita gunakan juga untuk anak kita Bapak Ibu ketika ada masalah Bapak Ibu, atau ingin mengungkapkan sesuatu tetapi anak tersebut belum terbuka. Yang pertama Bapak Ibu, proses terdiri dari 3 langkah yang digambarkan dengan 3 segitiga, yaitu yang pertama validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Nih Bapak Ibu, jadi yang pertama ini menstabilkan identitas. Kita bisa bertanya seperti ini pada anak kita, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Misalnya ada anak kita melakukan sesuatu yang kita anggap itu tidak benar atau bertentangan dengan norma, itu supaya anak itu tidak merasa bersalah atau bisa anak tersebut nanti terbuka, itu namanya kita menstabilkan dulu identitasnya. Kita kasih seperti ini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi dalam diri anak tersebut bukan dia satu-satunya yang pernah melakukan hal tersebut. Kemudian ini Bapak Ibu, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nih, ini validasi kebutuhan. Jadi setiap orang itu melakukan sesuatu pasti ada ini untuk memenuhi ini Bapak Ibu, kebutuhan. Pasti dia ada. Kemudian nilai apa yang telah kamu sepakati. Jadi ini untuk menanyakan keyakinan. Jadi ada di dalam motivasi anak tersebut. Nah ini Bapak Ibu, ini sedikit penjabarannya. Menstabilkan identitas, yaitu
untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Misalnya guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Misalnya seperti itu, kita mengawalinya dengan seperti itu. Nanti anak itu pasti tidak akan langsung takut, Bapak Ibu. Atau tidak ada manusia yang sempurna. Ini adalah contoh kata-katanya. Atau Bapak Ibu juga pernah salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Mungkin kalau yang pas seperti Bapak Ibu, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Jadi anak itu nanti memori atau motivasi dalam dirinya akan terbangun, Bapak Ibu, ketika kita membukanya dengan kalimat-kalimat seperti ini. Ini namanya menstabilkan identitas. Yang berikutnya, validasi kebutuhan. Membantu siswa mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Misalnya guru berkata, apa kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Misalnya anak tersebut tidak masuk di jam guru, beberapa guru misalnya. Nanti kita tanya seperti ini, pasti dia punya alasan. Tidak mungkin dia melakukan sesuatu tanpa alasan, Bapak Ibu. Ini yang namanya validasi kebutuhan. Yang berikutnya, menanyakan keyakinan. Ini anak melihat kesalahan dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Ini Bapak Ibu, misalnya kelas yang ideal itu seperti apa sih? Atau kita bisa juga, kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Ini Bapak Ibu. Jadi menanyakan keyakinan yang ada di dalam diri anak tersebut. Ini Bapak Ibu contoh segitiga restitusi. Saya tampilkan sebentar. Kayak Pak Jarwo itu. Kayak Pak Jarwo ya. Ini salah satu dari penerapan segitiga restitusi. Jadi kasusnya ini tadi Bapak Ibu, si Kansa itu bertengkar dengan Arya di dalam kelasnya, dan tanpa sengaja Kansa merobek bukunya Arya. Ketika kita langsung menanyakan, anak itu dipanggil, kita tanya mengapa kamu berkelahi, atau langsung kita marahi, pasti anak itu tidak akan terbuka, Bapak Ibu. Tetapi bagaimana ketika kita dengan pendekatan restitusi tadi, kita tanya dulu alasannya kenapa bertengkar. Nah, di sini tadi si Kansa itu mengumumkan alasannya bahwa temannya ini selalu
mencontek tugasnya setiap hari. Kalau tidak dikasih, dia akan dibilang pelit, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tanpa sadar si Kansa tadi merobek bukunya. Nah, dari situlah terjadi pertengkaran. Nah, ketika kita bisa menstabilkan ini Bapak Ibu, nih menstabilkan identitas. Jadi kita tanya kepada si Kansa kenapa dia melakukan hal itu. Kemudian kita validasi dan kita ke keyakinan kelas. Validasinya ya untuk hanya merobek, kamu tidak memukul atau melakukan hal-hal yang lebih buruk dari itu. Jadi anak itu merasa bahwa yang dia lakukan sebenarnya ya belum sampai ke titik yang terberat. Akan lebih buruk ketika anak itu tahu-tahu menampar dan sebagainya. Nah, di situ nanti ketika kita bisa melakukan praktik segitiga restitusi, si Kansa itu akan menemukan solusinya Bapak Ibu. Kita tanya kira-kira kalau seperti itu sudah benar atau belum. Dia nanti akan berpikir sendiri. Kemudian yang terakhir, bagaimana solusinya? Dia akan melaporkan ke guru mapel atau ke wali kelasnya kalau dicontek kembali. Jadi nanti pertengkaran itu tidak akan terulang Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Kalau langsung kita marah, mungkin si Kansanya dia tidak akan terbuka terhadap kita karena dia sudah takut duluan karena merobek bukunya Arya. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, sebelum saya tutup ini Bapak Ibu, ada sedikit pemahaman untuk Bapak Ibu. Nah, kita berdiskusi sejenak Bapak Ibu. Di sini Bapak Ibu baru saja membaca dan mendengarkan tadi ada kalimat dihukum oleh penghargaan. Mengapa penghargaan justru bermakna sebagai hukuman? Silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya, kira-kira mengapa penghargaan di sini bisa menjadi sebuah hukuman? Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Darmono atas kesempatannya. Dalam diskusi ini kita membahas mengapa penghargaan justru bermakna sebagai hukuman. Karena posisi pertama tadi saya mendengar penjelasannya bahwa ketika si anak ini merasa teriming-imingi, merasa terjanjikan dengan sebuah penghargaan. Nah, misal dia tahu kalau misalnya posisi nanti dia ranking 1 atau juara umum, dia akan mendapatkan uang pembinaan. Nah, di situ dia berjuang dengan sungguh-sungguh gitu kan. Ternyata di dalam perjalanannya terkadang seorang anak itu ada punya faktor keberuntungan gitu. Si anak ini sudah bekerja keras dan lain sebagainya. Ternyata ketika ulangan ada temannya yang mungkin lebih beruntung, dia asal-asal mengerjakan tetapi nilai betul hasilnya dan nilainya lebih besar dari dia, sehingga yang menjadi juara itu bukan dia yang bersungguh-sungguh belajar gitu kan. Nah, akhirnya ketika sampai detik pengumuman bukan dia yang mendapatkan itu, dan akhirnya keinginannya punah kan. Nah, di situ akan menimbulkan hal-hal yang negatif tentunya nantinya. Dia akan berpikir, teman saya juga yang asal-asalan itu kok bisa juara, nanti juga saya ngapain saya sungguh-sungguh kan itu. Nah, selain dari efeknya nanti si anak ini bersungguh-sungguh belajar itu bukan dari motivasi internal gitu ya, intrinsik gitu, dari dalam diri dia sendiri. Nah, ini juga akan membuat anak-anak yang memang tidak mendapatkan penghargaan itu akan merasa down gitu, akan merasa rendah diri lah gitu kan. Nah, ini yang mungkin bisa saya pahami kenapa kok penghargaan ini penghargaan justru bermakna sebagai hukuman, bukan sebagai sebuah pemberian yang menandakan dia lebih dari yang lain gitu. Mungkin seperti itu kan pemahaman dari saya. Dari yang lain mungkin bisa menambahkan dan
Mana Bapak Ibu masih ada? Ya Bu, silakan. Tidak juga Bu. Terima kasih Pak Darul atas kesempatannya. Selama ini yang ada di benak saya, penghargaan itu merupakan suatu motivasi atau semangat untuk anak supaya dia bisa lebih berprestasi lagi. Nah, hal ini ketika sudah mendapatkan materi ini, saya sangat kaget dan tertarik gitu. Ternyata penghargaan itu merupakan suatu hukuman. Kenapa? Karena kembali ke motivasi tadi ya, ada dua motivasi, eksternal dan internal. Nah, penghargaan ini merupakan suatu motivasi yang dari luar gitu, dari luar diri anak, bukan dari dalam diri anak. Sehingga ketika penghargaan itu tidak didapatkannya, maka dia merasa sedih atau kecewa. Nah, artinya mengapa penghargaan itu justru bermakna sebagai hukuman? Menurut saya mungkin karena penghargaan ini malah menjadikan atau mematikan suatu kreativitas anak, atau memupus motivasi atau semangat anak itu menjadi down gitu. Jadi makanya dikatakan sebagai hukuman penghargaan itu, bukan menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak itu sendiri. Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih atas pendapatnya Pak Amin dan Bu Firna. Jadi memang benar Bapak Ibu bahwa penghargaan di sini bisa bermakna hukuman ketika hal tersebut terjadi seperti yang dikemukakan oleh Pak Amin tadi, ketika anak tersebut sudah berusaha semaksimal mungkin tetapi dia tidak mendapatkannya, karena ini merupakan suatu motivasi dari luar Bapak Ibu. Jadi anak tersebut melakukan sesuatu karena ingin mendapatkan penghargaan. Sebenarnya secara tidak sadar Bapak Ibu, kalau kita kaitkan dengan konsep kita sebagai seorang guru, ini kita memberikan penghargaan ini, misalnya ini yang paling sering Bapak Ibu atau yang kita temui ketika anak tersebut bisa menjawab soal, kita kasih misalnya taruhlah ya uang 5.000 atau 10.000 dan sebagainya. Nah, ketika suatu hari kita memberikan pertanyaan dan anak itu sudah menjawabnya, kita tidak memberikan penghargaan berupa uang tersebut, itu merupakan hukuman bagi diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi ini bisa penghargaan yang menjadi hukuman untuk kita. Jadi ketika Bapak Ibu misalnya ingin anak tersebut belajar dengan sungguh-sungguh, nah kita dalam diri kita nanti akan timbul juga, nanti saya harus memberikan anak itu misalnya dapat 100 uang misalnya 10.000 atau 20.000. Nah di saat itu kebetulan kita tidak punya duitnya atau uangnya, nah itu menjadi hukuman tersendiri bagi kita Bapak Ibu. Ini secara tidak langsung Bapak Ibu, ini penghargaan, kita dihukum oleh penghargaan Bapak Ibu. Jadi ini salah satu pengetahuan juga untuk kita semua Bapak Ibu, ini yang sering kita temui di lapangan Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, coba sekarang kita cermati Bapak Ibu, ini ada tindakan guru dan di sini ada konsekuensi atau hukuman. Kita lihat yang nomor 1 Bapak Ibu, mencatat 100 kali di dalam buku kalimatnya saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Terus yang nomor 2 Bapak Ibu, lari mengelilingi. Yang berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, membersihkan. Yang terakhir Bapak Ibu, ini masuk di mana? Kita lihat Bapak Ibu. Ini hukuman. Ini kita lihat di paling bawah ini Bapak Ibu, kita lihat konteksnya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini dengan ini
ini sama Bapak Ibu, cuma di sini ada pelajaran PJOK, di sini terlambat ke sekolah. Sebenarnya konsepnya sama-sama lari mengelilingi lapangan basket. Ini Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini ada dua kasusnya sama, tetapi mengapa dampak yang ditimbulkan bisa berbeda. Yang nomor satu disebut hukuman, yang nomor dua disebut konsekuensi. Jadi Bapak Ibu, yang namanya konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi dan ada nilai positifnya Bapak Ibu. Misalnya ini Bapak Ibu ya, kita lihat nomor satu, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini sudah jelas Bapak Ibu hukuman. Tetapi ketika di sini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kenapa dia bisa konsekuensi? Yang pertama mungkin ini sudah didiskusikan bersama dengan gurunya. Kemudian ada dampak positifnya Bapak Ibu. Kalau kita lihat di pelajaran PJOK khususnya, ya Bapak Ibu, ini ya, di pelajaran PJOK misalnya, ketika anak itu terlambat 10 menit, yang jelas dia tidak mengikuti pemanasan terlebih dahulu. Karena di pelajaran PJOK itu biasanya berhubungan dengan fisik. Ketika anak tidak melakukan pemanasan, nanti akan cedera dan sebagainya. Oleh sebab itu, ketika anak yang terlambat dia mengelilingi lapangan, ini tujuannya untuk pemanasan sebenarnya, pemanasan dirinya sendiri karena dia sudah terlambat Bapak Ibu. Nah mungkin sekian Bapak Ibu materi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya Bapak Ibu dan kita bisa sama-sama mengimplementasikan untuk pembelajaran kita khususnya di sekolah kita dan pada umumnya untuk lingkungan di sekitar kita, baik itu di lingkungan bermasyarakat atau lingkungan di sekolah sekitar kita Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, itulah tadi pemaparan materi oleh Bapak Darmono. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kepada Bapak Ibu yang mungkin ada pertanyaan, kami persilakan untuk diajukan. Silakan. Untuk bagian mungkin ada yang masih kurang dipahami atau ada hal-hal lain yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran yang terkait langsung dengan apa yang disampaikan baru saja, silakan ditanyakan. Bu Delat. Ya, Pak Amin, silakan. Sertifikatnya. Sedikit saja Pak, mungkin sedikit diskusi ya atau saya bertanya. Tadi di terakhir kita berbicara masalah penghargaan itu sebagai hukum. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan sebagai pengganti dari penghargaan itu untuk memberikan motivasi kepada si siswa atau anak ini sehingga dia tetap bisa berkreasi atau melanjutkan kreativitasnya di dalam pembelajaran. Kira-kira apa pengganti dari penghargaan itu? Itu Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Amin atas pertanyaannya. Jadi tadi sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa di sini penghargaan bisa diartikan sebagai hukuman. Sebenarnya konteksnya sangat luas. Tadi yang ditanyakan Pak Amin, bagaimana cara kita supaya penghargaan tersebut, bagaimana cara kita memberikan motivasi ke anak agar anak tersebut tidak merasa dihukum, misalnya gagal dalam mendapatkan penghargaan. Jadi seperti ini Bapak Ibu. Bagaimana cara kita menggantinya? Yaitu dengan cara ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menanamkan dari diri anak tersebut supaya ada yang namanya
motivasi yang muncul dari dalam diri anak tersebut. Misalnya, kita bisa memberikan sebuah pemahaman kepada anak tersebut bahwa ketika kamu atau siswa kita itu berprestasi, itu jangkanya sangat panjang, bukan hanya di sekolah ini. Itu akan dibawa sampai kemanapun, bahkan dimanapun dia berada, sampai nanti dia tua. Jadi ketika dia mendapatkan penghargaan ataupun tidak, motivasi itu akan tetap muncul. Misalnya motivasi ingin belajar, itu yang paling mudah Bapak Ibu untuk kita berikan. Kemudian ada beberapa lagi, misalnya anak tersebut motivasi di kelasnya, misalnya pembelajarannya kurang begitu memahami. Nah, kita bisa dengan memberikan motivasi yang lain bahwa anak tersebut memiliki bakat di luar itu, misalnya dia untuk pembelajaran atau pelajarannya mungkin kurang. Nah, kita lihat si anak ini posisinya ada di mana. Misalnya dia bisa berkreasi dalam menari atau dalam hal-hal yang lain. Nah, di situ kita bisa menumbuhkan bahwa kita bisa mengembangkan bakat itu, dan anak itu bagaimana caranya kita memunculkan motivasi dalam diri anak tersebut. Jadi intinya bagaimana cara kita bisa menimbulkan atau membangkitkan motivasi anak tersebut, sehingga anak tersebut tidak merasa ketika belajar sungguh-sungguh itu karena ingin mendapatkan sesuatu, karena dia merasa bahwa di dalam dirinya itu sesuatu yang penting. Mungkin kalau kita melihat di siswa kita, mungkin sudah ada yang terbentuk motivasinya seperti itu, tapi mungkin ada yang belum. Jadi bagaimana tugas kita untuk memberikan pendekatan-pendekatan supaya anak tersebut bisa memunculkan motivasi tersebut, entah itu dari dalam diri anak atau kita ke lingkungan sekitarnya. Misalnya kalau anak yang sekolahnya malas-malasan, kita bisa memberikan motivasi, kita berikan contoh bahwa dia itu merupakan salah satu dari orang yang beruntung. Misalnya kita lihat banyak anak-anak yang putus sekolah karena sebagainya dan lain halnya. Jadi nanti motivasi itu akan terbangun dengan sendirinya. Mungkin seperti itu Pak Amin. Jadi intinya bagaimana cara kita bisa menumbuhkan motivasi dari dalam diri anak tersebut, sehingga dia belajar bukan karena ingin mendapatkan sesuatu yang ada di sekolah misalnya. Itu Amin. Terima kasih. Ya, itu tadi satu pertanyaan dari Pak Amin dan sudah langsung dijawab oleh Bapak Jarwono. Ada lagi mungkin yang lain yang masih ingin bertanya? Silakan Bu Irma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini saya penasaran sedikit masih tentang tadi penghargaan sebagai hukuman. Ininya Pak Jarwono, itu penghargaan sebagai hukuman itu jika diberikan oleh guru secara individu atau juga jika diberikan oleh sekolah. Maksudnya kan sekolah kita sering memberikan penghargaan kepada siswa yang mendapatkan peringkat, punya siswa yang berprestasi. Apakah itu juga bisa menjadi sebuah hukuman? Dan kalau memang misalnya itu juga sebagai hukuman, kira-kira ya mungkin tadi kalau misalnya secara individu tadi yang sama Pak Amin tadi bahwa kalau untuk guru memotivasi gitu kan. Tapi maksud saya, apakah pemberian penghargaan kita ngasih piala atau dan lain sebagainya, apakah itu masih relevan, masih bisa dilaksanakan? Karena tujuan kita kan itu sebetulnya adalah untuk memberikan motivasi gitu kan, supaya kepada siswa dan siswa yang lainnya untuk bisa meraih hal itu. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, langsung Bu ya, saya jawab. Namun sebelumnya ini sama halnya Ibu pertanyaannya, saya cek dulu ini sudah ada yang bertanya. Saya lihat dulu, nanti kita baca sama-sama. Ya,
kita lihat dulu. Jadi seperti ini, tadi Bu Irma menanyakan bahwa apakah penghargaan yang diberikan di setiap sekolah ini umum terjadi di semua sekolah, bukan hanya di sekolah kita, Bapak Ibu. Apakah itu merupakan suatu hukuman seperti itu ya yang Ibu tanyakan tadi? Kita lihat di sini Bapak Ibu, kurang lebih bisa Bapak Ibu? Belum kelihatan ya? Ini kemarin kebetulan sudah ada yang menanyakan, jadi ini Bapak Ibu, jadi pertanyaannya guru tidak boleh memberikan penghargaan hendaknya dimaknai dengan konteks yang luas. Ini kita kan dulu di sini Bapak Ibu konteksnya. Jadi yang disampaikan Bu Irma tadi bahwa penghargaan tetap boleh diberikan kepada peserta didik yang berprestasi, ini ada dalam kurungnya, karena telah bekerja dan berpikir keras serta berkompetisi sungguh-sungguh. Namun perlu disampaikan kepada peserta didik agar dipahami bahwa kompetisi atau perbuatan baik yang dilakukan tidak boleh dilandasi oleh keinginan atau motivasi eksternal yang untuk mendapatkan penghargaan. Jika mereka berbuat hal-hal yang positif, tentu akan membawa keuntungan bagi dia dan bukan tidak mungkin bagi orang lain. Singkatnya, kita ajak mereka selalu dilandasi niat yang tulus dan ikhlas. Jika atas perbuatan yang mereka lakukan ternyata mendapat hadiah atau imbalan, itu karena adanya apresiasi positif dari orang lain, bukan atas keinginan dan permintaannya. Jadi sama seperti kita Bapak Ibu, ini prestasi karena mereka sudah berpikir keras dan berkompetensi sungguh-sungguh. Jadi di sini Bapak Ibu yang perlu kita garis bawahi, apresiasi positif dari orang lain. Jadi anak itu harus kita tanamkan bahwa mereka mendapatkan suatu imbalan itu bukan karena mereka mendapat prestasi, tapi kita mengapresiasi atas kerja kerasnya ketika mereka di sini Bapak Ibu. Karena itu jangkanya lama, biasanya kalau misalnya kita bagi rapot yang paling mudah kita jumpai itu 6 bulan sekali atau 1 semester. Itu dalam jangka waktu yang lama Bapak Ibu. Kita memberikan penghargaan itu sebagai ini Bapak Ibu, apresiasi positif kita kepada siswa, bukan kita sebagai hadiah. Jadi kita harus menyampaikan ke siswa ini Bapak Ibu. Jadi ada atau tidaknya ini, ya anak itu harus tetap bersungguh-sungguh, karena kita yang mengetahui prosesnya Bapak Ibu selama 6 bulan. Berbeda kalau ketika itu dengan singkat kita maju nanti bisa menjawab langsung kita kasih. Nah itu berbeda Bapak Ibu. Nanti anak akan motivasinya akan berbeda. Mungkin ini Bapak Ibu sekilas pengetahuan, karena kemarin sudah ada yang menanyakan, jadi saya buka Bapak Ibu ya. Terima kasih Bu Irma atas pertanyaannya. Baik Bapak Ibu, kalau masih ada yang mau bertanya, mungkin satu pertanyaan lagi. Cukup? Baik. Kalau tidak ada lagi, mungkin sesi tanya jawab ini adalah akhir dari rangkaian kegiatan kita pada hari ini. Mari kita tutup bersama dengan melapas hamdalah. Alhamdulillah. Demikianlah diseminasi budaya positif pada hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu semua.